jadi teman malah kalau bisa gitu kan, kalau bisa kita sama-sama kenal. Tapi kalau cuma dianggap teman sakit loh. Beda jalur, Aduh, beda jalur. nggak tahu kenapa ya. Hmm. Memang kayak rata-rata emang kayak gitu sih pada bilang. Tapi jangan sampai nanti ditemanin dari nol, ujungnya ditinggalin. Aduh, Iya. salah cerita lagi. So, Tia, welcome to Ngotek, Ngobrol Teknologi. Halo. Hari ini kita topiknya seputaran kita-kita sih, ya kan? Iya. Iya, Uh, benar. tapi sebelumnya nih, bolehlah mungkin Tia perkenalan dikit sama teman-teman Ngotek siapa Tia sebenarnya di sini. Kok bisa sih di-invite di sini gitu loh? Siapa Kapan ya, gitu? nggak tahu sebenarnya. Apa perkenalan dulu sama teman-teman Ngotek, ya? Oke, hai semuanya teman-teman Ngotek. Perkenalkan, nama saya Tia, biasa dipanggil Maria juga, nama lengkapnya Maria Pakai Kristi. Sebenarnya diundang ke sini sih udah seneng banget sama Bang Yofi, punya channel Ngotek. Kalau misalnya dibilang Tia siapa, ya Tia masyarakat apa Singkawang pada umumnya. Oke. Bukan yang Jadi Sobat Ngotek, di sini Tia itu adalah salah satu YouTuber atau content creator. Ah, Nanti bisa dicek sendiri ya. Nama YouTube-nya apa kalau boleh tahu nih? sama Maria Patia Kristi. Oke, jadi nama lengkap ya, nama YouTube-nya ya. Ya. Oke, good. Nah, sesuai dengan profesi kita hari ini, topik yang kita angkat juga mirip loh, sama dengan yang kita kerjakan. Jadi topiknya adalah hari ini YouTuber pemula bisa apa gitu. Masih pemula banget. Iya, kita pemula banget kan? Masih cetek banget lah ilmunya. Ilmunya cetek, fansnya cuma sedikit, konten pun belum banyak, ya. Tapi di Batik Notek, penonton Tia lebih banyak loh, serius. Ya, syukur banget sih. Di luar Alhamdulillah. ekspektasi banget. Berarti fansnya Tia banyak nih. Enggak juga sih. masih dikit banget. Oke lah. Oke, kalau misalnya Tia udah tahu segmen Kepo sebelumnya, jadi di sini aku bakal ngasih 10 pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Silahkan dijawab sesuai dengan perspektifmu, bagaimana kamu menyikapinya per tiap pertanyaan. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat ngotek, ataupun mungkin dari subscriber Tia nantinya. Ya, gitu. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ya. Oke. Sip. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa kamu kok mau sih jadi seorang content creator atau YouTuber? Sebenarnya kalau misalnya dibilang mau apa enggak itu kebetulan sih. Karena kemarin pas banget, ya kebetulan banget. Jadi pas kemarin COVID tuh, pas bulan 3 gitu, dan baru resign dari tempat kerja, dan sebenarnya mau lanjut ke tempat kerja yang baru, cuma karena COVID, jadi tempat kerjanya itu ditutup gitu kan. Jadi di rumah nggak tahu mau ngapain, kayak cuma seputar buka YouTube, terus lihat WA dan sebagainya. Jadi bosan kan. Lihat teman-teman tuh ramai banget bikin YouTube nih, kayaknya asik deh, kayaknya gampang gitu kan pikirnya awalnya gitu. Terus ngeliat juga para YouTuber yang atau content creator yang udah lama banget, gampang banget ya mereka bikin YouTube, bisa sehari posting dan sebagainya. Jadi kepikiran buat juga. Terus sekali dicoba itu pertama nggak pede, dan bikin video pertama itu seminggu nggak selesai. Seminggu belum selesai. Karena nggak pede, terus malu, dan nganggap ini bakal diterima nggak ya, bakal banyak yang nonton nggak ya. Terus konsultasi sama teman-teman. Gimana sih caranya biar banyak viewersnya. Bilang nggak apa, upload aja 1-2 orang itu udah lumayan banget, karena untuk narik 1-2 orang nonton video kita sampai habis kan nggak gampang.
Iya. apalagi sampai 1.000 lebih sampai sekarang kayak gini. Jadi ya itulah kurang lebih karena kebetulan. Jadi karena keadaan ya yang bikin Tia menjadi seorang content creator. Bener banget. Ini ngomong-ngomong udah berapa bulan usia YouTube-nya? Udah masuk 4 bulan. 4 bulanan lah. Ya? Oh. Iya, 4 bulanan. Masih baru banget. Berarti kurang lebih dong usia YouTube kita, bukan? Ya, kayaknya sama deh. Kalau channelku sendiri ini kan dibikinnya pas bulan akhir Juni. Kalau Tia 6 Juni. Ya, 6 Juni. Oh, kalau aku sih 28 Juni. Tipis kan? Beda Ya, berapa minggu aja. Usut punya usut, kita backgroundnya sama loh, karena sama-sama gabut. COVID melahirkan banyak YouTuber. Iya, jadi COVID nih sebenarnya ada pro kontranya sih. Tergantung kita Iya, menyikapinya gimana. Awalnya juga sama sih, abang juga karena gabut. Karena pertama kan kemarin tuh udah habis seminar. Mau penelitian tuh nggak bisa. Oh, Jadi ujungnya ya pulang kan? ke Singkawang, dan karena nggak ada buat, iseng-iseng lah bikin konten YouTube. Dan itu pertama yang menginspirasi itu kakaknya abang sendiri. Karena dia kan udah buka channel duluan. Dia juga ada ngeliat channel kakak kan karena yang komentar kemarin. Itulah. Jadi TSS kenal nih sama temennya Tia, terus pas ditanya rupanya benar temannya teman Tia. Jadi pertama karena ada orang-orang juga sih di sekitar kita tuh yang ibaratnya mensupport secara nggak langsung ya. Ya benar banget. Mereka juga memancing tapi juga mensupport, itu yang bagusnya di situ teman kita. Jadi kita tuh makin semangat kan bikin konten walaupun ya masih video-video rumahan lah misalnya. Iya. Walaupun apa ya, bukan mau bilang amatiran sih, enggak amatiran. Ya, benar. Karena kan secara perangkat kita juga udah memadai gitu. Cuma datang. Terus senderan lem yang dia pakai cuma kayak gitu doang. Ya abang cuma ini malah lebih parah lagi, cuma modal screen record doang kayak gini ya. Bener-bener apa yang ada lah ya. Iya. Sedangkan Tia kan kalau dilihat dari YouTube-nya kan ada latarnya, kemudian kayak kameranya gitu. Ini juga colong dari kamar tempel di depan gitu. Setidaknya lebih bermodal lah daripada abang ini. Di sini kamu menjadikan YouTube itu sebagai pekerjaan utama atau untuk have fun doang? Nah. Ayo. Awalnya cuma untuk have fun doang, kayak kita ngisi waktu luang yang kayak tadi kan. Terus lama-lama juga cari tahu dong YouTube itu bisa menghasilkan apa enggak sih, supaya bisa menghasilkan. Pasti kita nggak muluk-muluk dong bikin YouTube, intinya itu ujung-ujungnya pasti ingin menghasilkan. Jadi makin kesini mulai fokus sama YouTube biar bisa nanti menghasilkan, dan pendapatannya juga lumayan tuh untuk kita misalnya kayak masa depan dan sebagainya, untuk ada tabungan lah, pegangan sendiri. Dan juga kerjaannya kan kita ngatur, kita mau upload kapan ya terserah kita. Kalau misalnya kita kerja sama orang kan harus datang jam sekian dan sebagainya, dan harus tunggu sebulan baru bisa, harus mengeluarkan ekstra banget lah. Timbang YouTube kan kita bikin video sendiri, ngedit sendiri, kapan mau istirahat sendiri juga bebas gitu. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya dibilang mau jadikan pekerjaan utama itu belum sih, masih kayak setengah-setengah lah, selingan gitu. Kalau misalnya pekerjaan utama kan ada perhitungan gitu untuk sekarang. Jadi itu masih happy fun doang deh kayaknya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan, syarat untuk monetisasi YouTube itu kan cukup sulit untuk sekarang, bukan? Banget. Karena kita tuh harus kumpulin 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Iya, follow Instagram itu kan 1.000-an lebih, misalnya kita bisa minta bantuan bertambah subscriber dan sebagainya. Tapi kalau untuk jam tayang 4.000 itu, oh my god, itu benar-benar susah banget untuk ngejarnya. Iya bener. Tapi kalau misalnya ini kan kita kan tergantung konten sih intinya di sini kan. Iya benar. Jadi konten kita tuh harus menjual juga gitu. Dan juga harus rajin itu share ke teman-teman yang lain biar setidaknya mereka nonton 2 menit itu udah lumayan banget sih. Iya. Berapa menit pun itu udah berarti ya untuk kita ya. Ya banget. Tapi kayaknya Tia nggak lagi lama bisa monet deh nih. Semoga cepat monet ya. Tenang.
Amin. Semoga kakak juga ketemu net, jadi kayak ya bisa sedikit lega lah. Iya, amin. Emang apa ya? Di awal-awal ini perjuangannya berat loh untuk kita loh. Dan juga yang Tia tahu kan teman-teman Tia ada yang beberapa udah monet nih, tapi yang di luar Kalbar. Jadi mereka bilang perjuangan yang sebenarnya itu bukan pas kita mengejar syaratnya, tapi pas kita udah monet. Karena Oh, kan pas udah monet itu benar-benar itu yang dihitung gitu loh, pas sebelum monet kan cuma 4.000 jam tayang itu nggak masuk sama yang dihitung nantinya. Jadi ketika orang klik lagi pas monet itu baru dihitung per iklannya gitu loh. oh, Jadi itu perjuangan berat banget. iya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kita tekun, yakin lah itu bisa berhasil kok. Ya, pasti bisa. Kita nggak tahu lah kan rezeki dari yang di atas kan. Iya. Ya benar banget sih. Oke, Harus ekstra. harus ekstra. Seenggaknya tuh seminggu adalah sekali buat konten gitu kan. Ya, dan menurut dia sih 2 minggu sekali udah bisa ngupload. Untuk kita yang paling sibuk ya, paling sibuk banget itu udah minimal udah bagus banget sih. Tergantung mood. Cewek Biasa aja nih dikit-dikit terus. harus ada moodnya. Iya. Oke, jadi sementara ini dijadikan sebagai have fun lah ya. Iya benar. Jadikan sebagai hobi lah gitu. Hmm. Oke. Dan itu juga mengembangkan kreasi kita kan dalam ngedit ataupun bikin variasi konten dan sebagainya. Jadi kayak makin kreativitas makin diasah di sini kalau misalnya dibilang. Semakin diuji sih kita tuh kreatif atau enggak gitu makin lama loh. Ya. Benar. Nah, ini nih termasuk pertanyaan yang mungkin krusial lah bagi kamu. Di Apa sini. tuh? Oke. Siapa sih yang sebenarnya menjadi inspirasi kamu dalam berkarir di YouTube? Mungkin siapa influencer yang kamu tekuni lah gitu, yang menjadi basic kamu dalam YouTube? Kalau terinspirasi tuh banyak banget. Itu pasti dari konten kreator yang udah lama banget. Salah satunya pasti tahu tentang Magdalena atau enggak Tamu Igun. Oh, mereka mukbang-mukbang itu ya? Pedas, ya benar. Itu kan itu juga salah satu dia terinspirasi sama mereka. Dia juga suka makan. Kayak makan apa aja suka, terus nggak perlu milih-milih. Jadi kayaknya bagus deh untuk bikin jadi konten. Dan kemarin juga pas bikin konten mukbang itu kan lumayan banyak tuh views-nya. Jadi kayaknya konten mukbang ini menarik deh buat para subscriber ataupun para pengikut yang di YouTube tiap. Dan sampai sekarang juga bersyukur banget sih kayak meledaknya di mukbang itu. Mukbang itu cukup menjual ya? Iya banget, cukup menjual banget. Padahal kan tergiur kita makan, padahal aduh yang pun kenyang gitu kan. Tapi untungnya dengan makan banyak, body seperti Tia ini nggak terlalu langsung blok gitu kan berat badannya. Diselingin juga sih sebenarnya bang. Kayak misalnya habis mukbang nanti misalnya hari Minggu kayak weekend kayak gini jogging keliling ke sana gitu. Kita teman-teman yang ini kan pada ketemu juga di sana. Jadi bisa mengimbangi lah gitu kan. Ya. Kalau misalnya terus nggak ada jogging dan olahraga pasti melar juga ujung-ujungnya. Meledak nanti. Nanti kayak abang dong. Waduh. Ya apa yang penting ada yang suka ya. Iya. Itu kan kalau dari konten mukbangnya. Kalau konten lain siapa inspirasinya? Ada nggak? Konten lain ada namanya Kak Adlina. Jadi dia itu tentang seputar gimana sih jadi YouTuber yang baik, terus gimana sih cara upload video. Jadi dia banyak terinspirasi juga dari Kak Adlina namanya. Dia juga termasuk konten kreator yang udah lama banget. Dan sebagai konten kreator perwakilan Indonesia kalau nggak salah. Pas pertemuan di Asia ya kalau nggak salah gitu. Oh itu kenapa Tia selalu bikin konten tutorial juga kadang ya? Iya benar. Sebagai selingan mukbang lah. Jadi basically ini konten Tia ini campur-campur gitu ya? Ya, gado-gado. Nggak apa-apa gado-gado, yang penting menjual. Ya, itu dia. Ya, benar. Kalau Kak nih terinspirasi dari mana? Dia juga mau tahu dong. Sebenarnya kalau ini kan, apa ya, fokusnya di konten abang ini kan ada tutorial. Kemudian tips and tricks. Yang ini kan kayak podcast ala-ala gitu kan. Iya. Kepo nih.
Kalau secara konten tutorial sama tips and tricks itu sebenarnya banyak sih, susah mau nyebutinnya. Cuma kalau untuk segmen Iya. kepo nih, mungkin lebih belajar dari si Deddy Kobuzer Oh, sama itu si terus ini. dong videonya. Ya, tapi itu parah sih, ngeros banget itu mah. Tapi Saya kalau yang sering lihat, versi kalemnya sih, abang lebih prefer ke Soleh Solihun. Tahu nggak? eh, kurang tahu sih. Oh, Atau kurang tahu nanti dia ya. bakal Soleh Solihun tuh kalau nggak salah mantan wartawan, tapi dia sekarang jadi YouTuber juga, kerjanya podcast kayak gini. oh ya sekarang banyak banget loh menjamur podcast kayak gini Iya, dan benar-benar jual banget. itulah. Karena di sini kan sebenarnya fokus abang tuh pengen nge-share sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Ya. Jujur kalau abang tuh orangnya nggak pede, bener. Sama bener itulah kenapa video pertama dia 1 minggu apa mikirin ini bakal nonton nggak ya, ini bakal Nah, diterima nggak dan sebagainya itu karena memang nggak pede terus di ngetek di kamera itu videonya lebih banyak video salah ketimbang video berhasilnya. kita pun pasti sempat Sekali-sekali merasa ini loh, sempat merasa insecure gitu. Iya, insecure. iya bener banget. Karena saya pengen gitu apa ngupload video gagal-gagal dan sebagainya biar orang juga tahu gitu loh perjuangan jadi content creator tuh nggak semudah yang mereka lihat gitu. Oh Pasti iya, banyak salah dan sebagainya. Salam aja kadang biasa suka gugup. iya. Ngulang 3 kali 4 kali. Bener-bener susah loh. Iya, kalau nggak pede tuh, ih gimana rasanya gitu. Ini kan kita ditonton banyak orang. Ya bener banget. Habis itu bukan hanya satu Indonesia kan, bisa juga video kita disebarin ke luar negeri dan sebagainya karena ada temannya gitu kan. Jadi ya ampun, harus bener-bener pede, harus ada niat, harus ada mood yang bagus buat video gitu. Iya, benar. Jadi effortnya tuh kerasa banget gitu loh. Dak dikduk masa ngupload video ini bakal ditonton gak ya? Ada rasa insecure-nya tuh parah banget gitu loh. Ya, banget. Cuma udah masuk ke sini kayak udah oke, kayak mungkin stabil karena udah terbiasa juga kan ditonton, dikomentarin orang. Ya udah Iya. jadi udah makin pede lah istilahnya. Iya, perlahan rasa takutnya pun hilang gitu kan. Ya, Kita mulailah mengumpulkan istilahnya kayak fanbase-nya gitu. Hebat loh punya fanbase lah. ya bener sih. Tapi setelah kita mikirkan ke situ Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan lah. pelan-pelan. Jadi untuk inspirasi ada yang lain lagi? Atau cukup itu doang? Tuh, sebenarnya sih banyak, cuma perwakilannya itulah kayaknya. Oke. Di ini lebih ke teknisnya, teknis dari Tianya sendiri. Di pertanyaan nomor 4 ini. Apa aja sih sebenarnya gears atau perangkat yang Tia siapkan dalam membuat konten? Simple kan? Ini pastinya HP doang kan, kayak HP sehari-hari, cuma itu aja. Itu Oke. perangkatnya apa. Kalau ngedit juga dari HP. Terus kalau misalnya alat bantu lainnya ya tadi senderan lem isolasi itu kalau misalnya kalian tahu. Terus kayak apapun buku, pokoknya yang senderan yang bisa buat si HP-nya itu jadi bisa berdiri apa tegak landscape gitu. Jadi nggak ada yang lainnya sih. Tripod paling cuma untuk membantu pas bikin mukbang kan harus agak jauh tuh biar nampak semuanya. Itu juga tripod mini yang cuma berapa belas ribuan lah. Itu juga dilem-lem karena patah kemarin. Gak apa. Bener-bener minim banget. Ini masih ada modal. Nggak macam abang tadi kan, abang bilang cuma modal laptop doang, screen record, itu apaan gitu loh. Tapi editan abang udah bagus banget loh. Suka banget liatnya. Iya kak, thank you ya. Kalau misalnya dia kan paling cuma kayak ngekat dan sebagainya. Kalau misalnya abang kan ada kayak hiasan-hiasan walaupun backgroundnya awalnya kosong bisa ditampilin kayak menarik gitu loh jadi liatnya. Iya, karena di sini kan abang pakai aplikasi Filmora. Iya. Tahu kan Filmora kan? Saya tahu. Dia juga baru-baru coba sih aplikasinya, cuma masih kayak ya pemula gitu kan. Jadi kalau misalnya lebih lama kan ke KineMaster, udah megang dari SMP, SMA gitu. Jadi kalau Filmora itu masih baru banget sih, masih kayak ngotak-atik ya. Jadi masih ngulik ya untuk Filmora sendiri ya. Bener. Tapi emang basically YouTuber sekarang tuh dengan pakai KineMaster aja udah bisa mancing banyak viewers gitu loh. Itu bukan lagi, malah mereka ngeditnya itu dia nggak tahu, kadang bingung ini ngeditnya gimana sih. Kadang kan kata-katanya itu bisa gratis nih ngedit kayak gini bisa sebagus itu. Pas dia coba kadang nggak bisa atau dan sebagainya, mungkin karena dia nggak tahu juga. Jadi kayak keren banget gitu bisa ngedit sampai kayak gitu. Wow,
kayak kita kalah banget sih kayak, dengan mereka-mereka yang benar-benar tekun banget pas ngeditnya. Kita tuh kayak apa ya, masih belajar juga sih sebenarnya gitu kan. Benar. Jujur apa pakai Filmora tuh seumur hidup baru tahun ini loh pertama kali karena YouTube ini. Sebelumnya nggak pernah pakai Filmora, bener. Gitu, awalnya juga dia kayak KineMaster ya cuma untuk edit tugas kan dan sebagainya, kayak edit video-video suka-suka lah gitu. Tapi semenjak jadi bikin YouTube channel YouTube ini jadi makin nekunin, oke, kasih efek ini dan sebagainya. Walaupun masih belum bagus-bagus amat sih, masih kayak cetek lah. Tapi udah lumayan loh itu, udah bagus loh. Ya, cuma itulah masih kayak masih banyak kurangannya. Nanti semoga nanti makin kedepannya makin bisa lebih baik lagi ataupun bisa nambah perangkat lainnya. Amin, semoga. Kalau dari ini, kalau misalnya Tia bikin aplikasi untuk bikin bannernya atau mungkin dari thumbnailnya pakai aplikasi apa tuh? Oh, banner itu pakai Pixlite atau enggak biasanya PixArt. Jadi biasa pakai itu antara dua itu. Kalau misalnya lagi senang pakai PixArt ya PixArt. Kalau misalnya lagi moodnya ke Pixlite ya Pixlite. Memang mood sih. Kemudian terus ya ampun. Apalagi kalau pakai ini ya, kalau lagi PMS ya, susah mau ngedit. Aduh, jangan dibilang itu. Nggak mau nyentuh editan. Pengen dibanting rasanya HP. Terus itu juga bikin video juga, aduh mau nggak ya, walaupun ada niat, kadang kalau misalnya nggak ada mood, hancur itu, bener-bener kayak di cancel ya, udah minggu depan deh duitnya. Berarti termasuk bikin thumbnail juga pakai Pixellab ya? Iya, benar. Aplikasi yang bisa mendukung, misalnya yang aplikasi yang ya bisa kita jangkau lah, yang gratisan gitu. Ya dong, kita kan apa ya, emang berawal dari yang gratisan baru premium gitu maunya. Benar banget. Apa salahnya gitu kan gunakannya gratisan? Ya benar. Selagi masih bisa dipakai, bisa menampilkan hal-hal yang baik kan, kenapa enggak? Iya benar. Jadi kita tuh ada caranya tersendiri lah gimana kita menjual konten kita gitu. Dan thumbnail itu sangat-sangat mendukung loh. Kalau misalnya kita bikin thumbnail yang menarik dan sesuai sama konten, untuk peluang orang yang klik video kita tuh lebih besar juga. Itu kenapa dia bilang di video-video dia yang sebelumnya, thumbnail itu sangat-sangat mendukung gitu loh. Iya benar. Tidak hanya isinya yang menarik, tapi thumbnailnya juga. Orang lihat, thumbnailnya bagus nih, kepo kan dia. Iya. Dia buka video kita dan setidaknya dia nonton persekian menit, itu udah syukur banget sih. Alhamdulillah banget ya. Iya, betul. Kan biasa kan YouTuber tuh gini, mereka tuh bikin thumbnailnya tuh kesannya kayak provokatif dan judulnya juga clickbait. Iya benar. Jadi itu sebenarnya kadang bikin orang kesal sendiri, terus itu juga yang memancing kenapa orang nggak mau nonton video kita lagi, apapun mereka malah unsubscribe kita kan, karena videonya apa, thumbnailnya apa gitu kan. Jadi kalau bisa bikin thumbnail itu yang benar-benar menyangkut sama video kita, terus video kita yang menarik, jadi makin betah orang menontonnya. Iya, that's good. Oke, jadi udah terjawab ya, apa perangkat yang kamu gunakan selama ini ya? Iya, benar. Jadi kita bongkar-bongkar semua. Iya, kita ngulik bener-bener, namanya juga segmen kepo gitu. Iya. Di sini, di channelmu sendiri, konten yang paling mendominasi itu konten apa? Terus kenapa kamu kok berinisiatif untuk membuat konten tersebut secara berulang? Maksudnya tuh dengan topik itu tuh pengen dibikin terus kontennya. Padahal kan saingannya juga banyak gitu loh. Pasti sih video mukbang ya, karena laku banget, terjual. Terus kenapa pengen walaupun banyak saingannya, karena gini, ketika orang bikin mukbang, dia sama orang lain bikin video mukbang itu pasti beda. Cara pembawaannya, ataupun cara menarik perhatian orang biar lapar, itu kan pasti beda. Nah, yang video tetangga yang lain yang mukbang juga, dia benar-benar bikin ngiler. Pas video dia, pembawaannya belum terlalu bikin orang ngiler gitu loh. Jadi kalau misalnya tersaingi, kalau misalnya dibilang nggak takut nih tersaingi sama konten creator yang lain, dia sih enggak, karena kita punya ciri khas sendiri pastinya. Gimana cara bikin betah sama video kita kan pasti berbeda-beda nih antara si A sama si B, jadi gitu. Nggak takut tersaingi, karena malah dia makin mau berteman sama orang-orang yang bikin konten kreator yang tentang mukbang itu yang menarik, malah kayak bikin pengen berteman itu biar bisa sharing gimana sih caranya biar bisa menarik perhatian orang lebih gitu. Jadi
jangan sebagian itu, jangan jadikan mereka tuh sebagai saingan, justru malah Iya. memotivasi kamu gitu ya. Jadi teman malah kalau bisa gitu kan, kalau bisa kita sama-sama kenal. Tapi kalau cuma dianggap teman sakit loh. Beda jalur, Aduh, beda jalur. pusing Dedek Bang. Aduh, mumet pala saya. Apa jadi bobo ke sini? Udah. Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Iya. Kasihan dong cuma sebelah tangan gitu kan, bertepuk sebelah tangan. Eh, sini aku tepuk ya. Ayo kita tepuk bareng yuk, tepuk online. Kalau misalnya suatu saat ini, karena kan konten mukbang ini kan banyak ya. Iya benar. Kamu berani nggak sih bikin mukbang yang ekstrim gitu? Misalnya kayak makan cabenya sampai ribuan mungkin. Wah, berani nggak? Kalau misalnya ekstrim itu Tia masih pertimbangan sih. Kalau Tia orangnya mampu apa enggak gitu, sanggup apa enggak. Timbang nanti bikin misalnya makanan, misalnya mie sampai 100 bungkus, terus nggak kehabis gitu kan sayang banget gitu. Iya. Mending bikin konten mukbang yang habis, terus memang karena kita suka gitu sama makanan, yang jangan sampai menyiksa diri sampai 1000 cabai dan sebagainya gitu. Sebenarnya kan orang walaupun itu memang menarik sih, cuma dia masih kayak lebih mentingin kesehatan sih ketimbang harus maksakan diri buat makan 1000 cabai gitu. Jangan sampailah menyiksa diri ya. Ya, bikin konten memang laku, tapi ujung-ujungnya masuk rumah sakit kan sama aja. Nanti ujungnya terhenti dong YouTube-nya. Sakit. Iya, setelah menghambat semuanya kan jadinya. Iya. Jadi lebih baik bikin konten yang memang benar kalian sanggup, terus memang ya standar kalian sampai situ gitu levelnya. Iya. Jangan sampai mencoba hal yang di luar kemampuan terus malah merugikan diri sendiri. Di samping itu juga konten mukbang ini itu loh kayak kemungkinan besar bisa mubazir gitu sama makanan. Iya benar banget. Jadi kan sayang banget kan kalau misalnya dibuang-buang, sedangkan orang di luar sana kan yang apalagi pas masa-masa COVID gini kan malah orang yang mencari makanan. Jadi kita setidaknya jangan terlalu membuang makanan gitu. Ya habisin makanan. Ya mukbang itu juga kayak kalau misalnya menurut dia ya kayak mengajak orang kalau kita makan tuh harus sampai habis, jangan sampai menyisakan gitu. Karena sayang banget selain nasi yang kita udah beli kerja keras itu kita buang-buang kan malah sia-sia gitu istilahnya. Jadi mukbang ini sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya juga sih gitu. Iya benar. Tergantung bagaimana orang menyikapinya sih. Iya. Karena kan di sini kalau memang kita harus habis, itu kita kan harus belajar bersyukur gitu loh. Kita kayak mendapatkan kelimpahan rezeki gitu loh. Iya benar banget. Iya makan banyak, tapi harus habis. Nah itu kan kita harus belajar bersyukur namanya. Karena kan makan dengan porsi segitu kan udah syukur banget ya soalnya. Biasanya orang makan kayak cuma 1 sendok, 2 sendok karena memang nggak ada uang gitu kan. Jadi kita yang konten kayak gini tuh mengajarkan orang harus selalu bersyukur walaupun hanya sedikit ataupun banyak tetap harus dihabisin gitu. Dia sendiri lebih mempertahankan konten mukbang atau mungkin mau coba konten lain? Kalau misalnya dibilang pertahankan sih, pertahankan, cuma bakal gado-gadoin lah sama konten-konten ataupun versi tema yang lain gitu. Jadi biar orang nggak bosan, biar bervariasi lah istilahnya channel dia. Mungkin tertarik juga untuk bikin tutorial make up? Nggak mau masalahnya. Walaupun nggak pandai make up kan bisa belajar. Ya, masih belajar gitu. Iya. Mustahil lah, cewek sekarang nggak bisa make up. Aduh. Bisa make up cuma make up yang standar doang, nggak sampai yang kayak orang-orang itu, kayak eyelinernya sampai yang kayak mana gitu. Soalnya memang basic dia itu sukanya yang simple gitu, nggak pinginnya ribet-ribet. Jadi make upnya ya udah ya simple gitu, nggak sampai harus pakai eyeliner, terus blush on dan sebagainya gitu. Nggak tahu apa emang dari dulunya kayak gitu sih. Cuma nanti mungkinnya ke depannya bakal belajar terus bakal bikin video. Semoga aja lah ya. Abang tunggu nanti. Abang aja sekalian mau nggak? Boleh, nanti abang ikut juga. Kayak jadiin mediator. Nanti abang yang menarasikannya, Tia yang prakteknya gitu. Oh. Iya. Mana tahu kan kayak bisa make up abang jadi Lisa Blackpink gitu kan? Abang sukanya Twice, gak suka Blackpink. Oke, beda jalur kita. Nanti ujungnya ngotek keluarga produk loh. Jadi ngotek.
Mantap tuh, boleh, boleh. Nanti menyimpang ujungnya kan kontak nih. Buat subscriber Notek itu harus minta wajib Kak Yofi buat dandan sendiri. Mana tahu kan aku videonya. DIY make up tutorial. Weh, do it yourself. Nah, ini sebenarnya udah terjawab beberapa kali sih. Udah menyinggung sebelumnya kan. Nomor 6 ini, sebagai YouTuber pemula, apa sih hal yang mungkin bisa kamu lakukan biar channelmu tuh bisa dibagi di subscriber dengan viewers? Di samping mempertimbangkan dengan cara membuat konten ataupun thumbnail. Gimana tuh cara kamu? Kalau Tia, cara buat nambah viewer sama subscribernya ya? Itu sih pasti pertamanya rajin-rajin untuk nge-share video kita, video terbaru kita, terus minta bantu keluarga ataupun teman-teman buat nge-share juga. Terus rajin-rajin upload biar kayak orang lain itu tertarik sama video kita. Jadi kayak ada konsisten gitu loh. Video kita tiap hari, misalnya tiap hari ya, tiap hari. Jadi orang tuh, oh bener ya, dia ingin benar-benar serius gitu sama channel YouTube-nya. Terus dengan thumbnail yang tadi menarik. Ya intinya itu aja sih kalau menurut dia ya, kalau misalnya dari dia sendiri, kayak rajin share, thumbnailnya bagus, terus konsisten sama niat. Tuh. Pede juga harus pede. Oke. Jadi intinya konsistensi ya di sini ya. Benar. Sama sih juga abang melakukan hal yang sama. Iya. Jadi tiap kali ada video baru pasti abang share di sosmed, terutama Instagram. Iya. Itu kan karena gimana ya, ketika orang ngeliat itu pasti kepo kan. Iya. Kepo videonya nih, walaupun thumbnailnya sebenarnya udah menjelaskan tentang isi video, tapi kan orang pasti mau lihat isinya. Orang kan pasti penasaran, ini apa sih isinya gitu. Ya. Apalagi kalau ditempel-tempel artis-artis yang cantik-cantik di thumbnailnya gitu. Iya. Kayak kemarin yang video abang yang itu kan, yang sama cewek Jepang itu kan. Iya. Dan jadi wah ini Kak Yofi sama siapa nih, cewek baru ya gitu. Sebenarnya konten kepo ini menjual loh di YouTube abang. Iya. Bener banget. Viewersnya pasti paling meledak. Ya. Semoga nanti jadi viral ya. Amin. Walaupun sekarang nggak banyak, siapa tahu nanti kan ada masanya gitu. Iya benar. Kadang juga ada video yang udah lama, viralnya baru sekarang gitu loh. Nah benar, banyak yang kayak gitu. Baru kejual sekarang gitu. Karena banyaknya orang itu tadi ngeliat video-video lama terus asik gitu kan, jadi di-sharekan lagi. Jadi ke-up lagi gitu videonya. Iya benar banget. Kita nggak tahu kan. Kepo di channel Ngotek ini bakal viral di tahun berapa gitu kan. Udah jadi kayak ini ya, udah jadi kayak fosil videonya nanti. Udah lapuk dah videonya. Ya ampun, fosil. Iya, fosil di YouTube, bener. Bener banget. Terutama kita pasti share-nya ke sosial media. Karena anak milenial pasti mainnya di sosmed. Gitu. Yang ada di Facebook, terus ataupun keluarga dan sebagainya. Sekarang Facebook udah sepi sih menurut abang. Iya benar, udah mulai sepi. Tapi juga kadang cara kita ngeramaikannya itu kayak kita saling berinteraksi sama teman-teman di Facebook, kayak misalnya di-upload video ataupun upload foto, kita komentar juga gitu. Lama-lama Facebook yang awalnya sepi juga bakal banyak peminat, terus banyak yang berinteraksi gitu dengan video, dengan channel dengan Facebook kita. Jadi bagaimana kita memasarkannya lagi sih intinya? Iya benar, belajar ekonomi. Abang bukan anak IPS, anak IPA dulu mah. Anak IPA juga bisa belajar ekonomi loh. Ya iya sih. Boleh belajar sama Tia kayaknya nih. Waduh ya. Boleh lah. Untuk marketing YouTube nih gimana? Bagus kayaknya nih. Nanti di belakang layar ya. Ya, nanti kita di belakang layar ya. Nanti sekalian juga undang abang ke channelmu. Nah, ini pertanyaannya bersifat general. Dan ini sifatnya seperti kayak keadaan sosial di YouTube gitu loh, pertanyaan nomor 7 nih. Nah, di sini pertanyaannya adalah, menurutmu, apakah yang dilakukan YouTuber kebanyakan sekarang sudah benar? Kalau mereka tuh hanya memanfaatkan sesuatu yang viral, atau juga bisa dibilang seperti re-upload konten. Itu udah benar atau belum, menurutmu? Kalau menurut dia pribadi ya, kalau misalnya kita mikir positifnya aja. Misalnya contohnya ketika artis si A, dia bikin video terus dia upload ke channel YouTube-nya.
Nah, ini kan pasti ada banyak orang yang lihat, dan pastinya ada juga orang yang nggak tahu kalau misalnya Iya. dia punya album terbaru. Dengan adanya orang yang re-upload video dia kan pasti yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi Iya. istilahnya sebenarnya re-upload itu nggak merugikan amat, karena dengan adanya orang-orang yang mere-upload video si artis itu kan jadi makin tersebar luas. Videonya bisa viral dan sebagainya, subscribernya bisa nambah, viewersnya bisa nambah, jadi kayak gitu. Dan tergantung kita lagi, kita reportnya itu re-uploadnya itu yang apa, video yang misalnya kayak kalau misalnya di gosip gitu sih dia no comment ya, kayak gosip-gosip dan sebagainya, dia lebih ke fokusin kayak misalnya orang-orangnya re-upload tentang video, misalnya kayak dia kemarin dia reaction videonya Blackpink kan itu termasuk re-upload video. Jadi kita nggak hanya sekedar re-upload, tapi kita juga menjelaskan, memberikan ekspresi gitu kan kepada video apa album terbarunya si Blackpink. Dan orang-orang yang pertamanya nggak suka sama Blackpink, dengan kita mereaction, kayak misalnya mereactionnya mengajak menyukai Blackpink itu kan, dia orang nggak suka jadi suka, orang yang nggak tahu tentang album terbarunya Blackpink jadi tahu gitu. Dan kemungkinan besar orang bakal ngunjungin ke akun aslinya Blackpink. Jadi sebenarnya re-upload itu merupakan pemasaran sih, pemasaran juga secara nggak langsung. Kalau misalnya orang nggak terlalu sadar, ya bakal mikir negatif. Tapi kalau kembali ke seorang content creator-nya sendiri, kalau itu kan otomatis kalau misalnya channel kita udah monet nih, kalau kayak kita nge-share konten video atau lagu gitu kan, otomatis itu kena hak cipta dong. Iya, benar. Jadi kan pendapatannya harus dibagi sama yang punya. Ya, jadi nggak merugi-rugi amat sih sebenarnya kalau kita, kalau misalnya pemilik akun aslinya itu, karena kan setengah bagiannya untuk dia juga kalau misalnya kena hak cipta. Apalagi sekarang tentang video musik yang kita re-upload itu kan udah ketat banget, nggak bisa sembarangan kita upload video musik dan bebas gitu. Kalau misalnya di tahun-tahun di bawah 2020 itu kan masih kayak bebas, masih nggak terlalu hak ciptanya nggak terlalu ketat. Kalau sekarang ketat banget, jadi buat yang mereka yang cover-cover lagu juga itu sih mulai merasa terbebani, karena syarat-syaratnya itu udah susah banget, udah kayak ketat banget gitu. Walaupun udah cover semaksimal tetap kena biasanya. Padahal kalau cover lagu itu kan niatnya kan memperbaiki atau mengaransemen ulang kadang kan. Iya benar. Tapi kadang masih aja kena sama hak cipta. Jadi biasanya teman-teman dia kan juga banyak tuh yang kayak gitu. Jadi mereka kadang-kadang down gitu. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan sih kalau kita memviralkan sesuatu atau mereupload tuh harus mikir lagi gitu, benar. Ya benar. Bagi kayak kemarin video yang viral itu Odading kan. Nah kalau misalnya orang nggak ada video tentang Odading, nggak banyak yang tahu. Dan milik siapa ya? Saya lupa nama pemiliknya. Ade Londo. Itu juga, oh iya benar. Itu juga nggak bakal viral dan channel YouTube-nya juga nggak bakal sepopuler sekarang gitu kan. Kalau misalnya orang-orang bodo amat sama video tentang Odading si abang itu. Orang pun pasti penasaran Odading itu apa gitu kan. Benar banget. Saya kemarin pingin mau coba Odading gitu kan, mikir bikinnya gimana, cuma ya nantilah. Bisa jadi konten dulu. Cara bikin Odading kan. Ya benar. Cuma kemarin karena sibuk UTS kan, jadi kayaknya nanti aja deh ya. Mungkin tunggu next video yang benar-benar bisa diangkat lagi gitu. Oke, seenggaknya udah dapat inspirasi lah dari situ. Iya benar. Siapa tahu nanti Kak Yusi bikin Odading versi terbaru. Dah, kalau abang nggak bisa masak mah. Iya, misalnya apa nih? Cowok kan sukanya instan terus. Oh ya. Makan mie ya tiap hari. Waduh, walaupun anak kos tapi nggak gitu loh. Oke. Masih kesehatan juga loh. Ya benar. Lama-lama kalau makan Indomie terus koit. Tapi ada iklan Senin sampai hari Minggu makan Indomie loh. Ada nggak nonton iklan-iklan Indomie biasanya? Oh iya, itu iklan jadul itu kan? Bener, yang kemarin viral lagi kan? Itu kan mereka angkat videonya. Itu dari Senin sampai Minggu ada tulisannya loh, Indomie semua. Habis itu kan masuk UGD. Satu keluarga koit. Sumpah itu kira pemasarannya sih, bener-bener. Tapi ngajarin nggak bener marketingnya itu mah. Untuk mencari pelanggan. Iya, segitunya mereka bikin iklan kan.
Senin sampai Minggu. Aduh, Makan Indomie, lambungnya bengkak, bocor. pipinya gembem. Iya. Jadi kalau ngomongkan hal-hal re-upload itu sebenarnya ada pro kontranya ya tadi ya. Iya, benar. Kembali ke kebermanfaatan kontennya lagi. Iya, benar-benar. Benar banget sih. Dan tergantung orangnya mikirnya gimana juga. Maka mikir negatif ya bakal, ya isi kontennya itu negatif. Kalau positif ya positif gitu loh. Iya. Jadi kembali lagi lah ke kitanya gitu. Kalau misalnya mau re-upload. Kita juga harus pandai-pandai sih. Re-upload suatu video itu jangan sampai menjatuhkan videonya. Kayak misalnya kita harus punya etika lah. Kita udah mencomot video orang, ya kita juga harus bisa pandai-pandai bersikap gitu. Iya. Apalagi untuk YouTuber pemula kan. Ya benar banget. Karena kan istilahnya kita mengupload video kan, kita juga membawa nama baik kita gitu. Nggak bisa sembarangan buat konten, ujungnya malah menjelekkan nama kita, malah membuat seorang itu berpikir negatif ke kita. Jadi sebisa mungkin lah, kalau bisa pun kita jangan re-upload, belajar untuk kreatif sebenarnya. Iya benar. Dari maka orang sekarang lihat yang viral, ya itu yang diikutin. Iya sih, cuma kan kadang yang viral tuh kan sifatnya sesaat, pasti nanti juga ditinggalkan sama orang. Iya benar, benar banget. Nggak abadi. Iya. Nah di sini sekarang lebih ke kembali ke pribadimu lagi untuk pertanyaan nomor 8 ini. Di sini sebagai YouTuber pemula dengan subscriber dengan viewers yang cukup lumayan, apakah kamu sendiri sudah merasa puas? Gimana tuh? Kalau dibilang puas itu kan jauh banget sih, karena yang balik lagi yang dia bilang tadi, dia tuh masih pemula banget, masih cetek banget. Untuk subscriber dan viewers yang sekarang itu masih belum ada apa-apanya ketimbang orang-orang yang udah lebih dulu dan lebih misalnya lebih fokus banget sama YouTube. Kalau sekarang masih belum terlalu fokus ya, masih setengah-setengah lah gitu kan, dengan kerjaan, dengan kuliah, baru ke YouTube gitu. Jadi kalau misalnya dibilang puas, pasti belum puas. Karena pasti kita ada target sendiri kan. Target untuk YouTube ini kita sampai berapa subscriber sih, setiap video itu bisa berapa viewers sih gitu. Iya. Emang basicnya gitu sih. Kalau manusia tuh kan gak pernah puas. Gak ada puasnya. Iya. Udah dapat satu malah pingin lagi. Dan jujur sih, abang juga belum puas sama ini, walaupun bisa dibilang YouTuber papan tengah mungkin ya, bukan papan atas. Karena abang merasa dengan viewers yang 3 digit itu udah lumayan. Ibaratnya ratusan viewers itu udah lumayan gitu loh. Karena ngumpulin 10 viewers aja untuk kita yang misalnya kalangan orang masyarakat biasa itu udah susah banget, Kak. Jadi kita nyampe ke 300-an atau ke 3 digit itu udah termasuk lumayan. Jadi kembali ke orangnya lagi sih, gimana masang target sebenarnya. Puas atau enggak ya tuh kembali ke kitanya lagi. Iya. Kadang udah sampai target nggak puas, masih pengen nambah lagi. Jadi target tuh kayak memotivasi sih. Saya akhir bulan ini kita bisa sampai berapa, kalau misalnya udah sampai target kan, bikin target baru lagi. Jadi bisa lebih mengembangkan channel YouTube kita gitu. Sama kayak kita sekarang nih kan lagi ngejar jam tayang gitu kan, harus target. Iya. Jadi per bulannya tuh misalnya berapa ratus jam atau mungkin berapa ribu langsung gitu kan. Nggak kuat. Nggak kuat, sama apa nggak kuat juga. Masih jauh banget. Kalau paling ya sehari itu kan paling, kalau misalnya orang nonton video kita, misalnya 100 orang lah nonton, ya dikaliin sama total video kita, itu pun kalau misalnya mereka nonton full. Kalau mereka nggak nonton full kan, misalnya kayak sepertian menit dari video kita, ya nggak masuk kan ke jam tayang gitu, cuma berapa persen doang. Jadi benar-benar susah sih kalau untuk jam tayang. Kalau Tia sendiri, kira-kira rata-rata perharinya berapa jam didapat? Ada nggak kira-kira mantau gitu? Rata-ratanya? Kadang ada mantau, kadang ya baru berapa hari baru mantau. Kalau misalnya per hari sih kadang-kadang ada 40-an. 40 jam? Ya, kadang-kadang. Mantap tuh. Dan itu videonya kan juga akumulasi dari semua video, nggak hanya satu video itu. Iya benar, semua video. Kalau aku sendiri kan, kalau kayak konten tutorial nih ibaratnya tergantung orang lah. Kalau misal dia butuh, pasti ramai yang nonton gitu. Benar banget. Kenapa itulah dia agak
tutorial itu agak Tia lebih sedikitin dari mukbang gitu. Kalau mukbang kan kayak tiap hari orang juga bisa nonton gitu. Pas lagi nggak ada mood makan nonton mukbang, ya jadi habis gitu kan makanannya. Harus ada dipancing ya dengan nonton gitu ya. Iya benar. Biasa Tia juga dulu gitu. Tia dulu nonton Tamboy kan sama nonton si Magdalena yang awalnya kita cuma makan mie instan juga bisa nambah gitu kan dengan nonton Iya. mereka. Jadi excited juga makan banyak gitu loh. Ya benar. Dan nambah Jadi, relasi juga. Yang awalnya dia nggak kenal sama Kak Yofi nih. iya. Jadi kenal karena sering misalnya kayak komentar di video masing-masing. Mm-mm. Ini menambah relasi yang awalnya nggak kenal jadi kenal. Jadi sekarang bisa collab di sini kan? Pasti awalnya juga ada senangnya, ada juga Ini rasa-rasa di ospek ini pertanyaan-pertanyaannya ospek atau ini interogasi nih. kurang lebih. Sama kan? Nah, tapi di sini kan nggak membunuh, kita kan sifatnya relax. Iya. Masih ya, aduh ini udah bener nggak ya? Jadi kalau kembali ke tingkat kepuasannya belum puas, benar? Belum. Belum. Masih jauh banget dari kata Jauh puas. banget dari kata puas. Oke. Sama kita. Tapi udah bersyukur gitu. Iya. Udah bersyukur. Bersyukur karena udah ada yang nonton gitu kan. Bener. Gak kerasa kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Cepat ya? Iya. Cepet banget. Kalau bikin konten gini benar nggak kerasa. Dan pasti tiap yang tamu bilang di sini, kok ya nggak terasa banget gitu loh jadi tamu di sini, cepat gitu. Pertanyaan nomor 9 ini kembali lagi ke kamunya. Di sini pertanyaannya adalah, andai kalau kamu nanti udah menjadi YouTuber dengan verified account yang ada centangnya, Iya. Amin. apakah kamu akan pensiun atau mungkin tetap terus berkarya? Ya. Terus sih jawabannya pasti udah tahu kalau setiap orang, tapi nggak tahu ya kalau misalnya dia sendiri sih pasti dia lanjutin karena udah kita berjuang sejauh itu tapi kita pensiun kan sayang banget gitu istilahnya. Misalnya kita udah mengumpulkan seperkian tahun untuk bisa terverifikasi akunnya, jadi kayak sia-sia aja gitu kalau misalnya kita langsung pensiun gitu. Oke sih pasti dia lanjutin. Dan kalau memang nggak ada halangan kayak misalnya udah benar-benar terfokus sama YouTube pasti dilanjutin sih. Apalagi kalau udah menghasilkan kan. Wih, udah jadi ladang penghasilan. Gitu lah. Nggak mungkin yang kita membuang rezeki saya gitu. Iya, masa kita tinggalkan gitu aja? Masa kita ibaratnya langsung mau ke ini take over ke orang, enak aja. Gitu lah. Kita udah berjuang bikin video, capek-capek. Dan dia kerap kali buat video itu pasti selalu malam, jam 10-an ke atas gitu. Kalau misalnya semuanya udah tidur, udah tenang gitu. Jadi kan misalnya bikin video pas lagi siang-siang gini kan masih kayak adik-adik dia biaran sana sini, terus banyak orang yang lewat-lewat. Terus itu kan kayak, aduh, nggak tahu kesel aja gitu. Jadi effortnya benar-benar kerasa ya. Jadi kalau misalnya udah centang, jangan sampailah kita tuh stuck di situ aja atau mungkin pensiun gitu kan. Harus dilanjutin sih. Iya. Karena kan tadi kita mikirnya itu sebagai hobi. Kalau hobi yang bisa itu kan bagus banget. Iya. Kalau hobi yang bagus, pasti juga nanti balasan juga bagus kok itu. Iya benar banget. Itu kenapa kayak sayang banget sih kalau misalnya kalian udah terverifikasi akunnya terus berhenti. Tapi cuma ingin sampai sana gitu loh. Nanti ada masanya kok kita menikmatinya, semoga ya. Sabar, tarik nafas. Tarik nafas dulu, keluarkan. Besoknya terverifikasi gitu kan. Wih, hebat banget. Keliling Singkawang. Jangan keliling Singkawang, keliling dunia langsung. Iya. Jadi, kamu tetap pengen terusin ya? Ya, pasti pengen terusin. Karena udah nyaman juga kan. Ya, cewek udah nyaman itu ya pasti diterusin. Iya. Tapi kalau kayak kamu nih kan cewek, otomatis tuh biasa gimana ya? Bukan maksud mau meng-underestimate loh. Biasa kalau konten cewek, apapun itu, pasti laris. Ya. Beda dengan cowok. Bener, konten cewek itu lebih menjual daripada cowok. Serius. Apalagi dengan banyak teman gitu kan makin. Dan teman-teman dia juga yang rata-rata konten creator yang cowok. Yang awalnya juga kami sama-sama kayak berjuang dari nol itu. Kayak bilang,
kamu gimana sih bikin videonya bisa banyak yang nonton, kok aku enggak, padahal kontennya sama-sama mukbang. Iya. Bilang sini aku udah nanin. Nggak tahu kenapa ya, memang kayak rata-rata emang kayak gitu sih pada bilang. Tapi jangan sampai nanti ditemani dari nol, ujungnya ditinggalin. Aduh, Iya, salah cerita lagi nih. aduh, nih kayaknya ada pengalaman pribadi. Waduh, enggak dong. Enggak pernah sampai ditinggalin nikah, enggak dong. Sakit lah tinggal nikah, woy. Datang ke undangannya sendiri lagi kan. Waduh, diundang mantan. Sorry lah ya. Aduh. Kacau. Nomor 9 udah terjawab. Dan nggak kerasa kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Sebagai closingan untuk konten hari ini. Pertanyaannya simpel aja. Pesan kamu untuk YouTuber pemula seperti kita nih apa? Wah, pesannya simpel juga sih. Iya, simpel. Oke. Pesannya itu harus selalu semangat, terus jangan mudah down walaupun hanya 1-2 orang yang nonton. Konsisten, terus rajin-rajin buat nge-share video, buat nge-upload video. Gitu aja sih. Ya pada pesan-pesan pada umumnya lah. Sama, abang juga mikirnya gitu. Pesannya juga general. Kalau abang pribadi sih, ibaratnya kita tuh harus memaksimalkan potensi kita gitu. Benar. Jadi dengan adanya YouTube tuh sebagai wadah kita untuk berkreasi. Benar banget. Jadi nggak cuma belajar dari kitanya punya potensi, bagaimana juga kita caranya memasarkan konten kita. Iya, kadang-kadang ada teman-teman yang nanya, ada ide bikin konten nggak sih, gitu kan? Kalau misalnya untuk YouTuber pemula, sebenarnya banyak banget konten yang bisa kita buat. Misalnya kalau kalian suka main sepeda, kalian bisa bikin video tentang sepeda, ataupun tentang tutorial gimana sih memodif sepeda dan sebagainya. Ataupun kalian suka jalan-jalan, kan bisa bikin vlog. Suka masak, bisa bikin video masak, ataupun bikin konten kayak Kak Yofi gini juga bisa, ataupun mukbang kayak Tia kan. Jadi sebenarnya banyak banget konten yang bisa kita bikin, cuma ya tergantung niat kita lagi gitu. Jadi benar-benar harus ada niat untuk bikinnya. Jadi kembali ke kitanya lagi sih intinya. Jangan bingung untuk bikin konten, karena konten itu banyak banget, beragam banget yang bisa kita buat. Bahkan sampai yang ibaratnya ekstrim pun bisa gitu. Iya benar, tergantung kita lagi kan maunya gimana. Iya, kembali ke kitanya lagi, sama passion kita tuh di mana gitu loh. Iya benar banget. Pokoknya bisa bikin tentang tutorial kan, bisa bikin tutorial kan banyak tutorial cara memodif motor, modif mobil, ataupun cara tentang make up dan sebagainya. Sekarang udah banyak banget contoh-contoh yang di YouTube kan, jadi kita bisa setidaknya melihat ide-ide tersebut, terus kita modifikasi gitu kan idenya. Karena seperti ini kan luas gitu loh. Iya benar banget. Apa aja kita bisa bahas di sini, yang penting positif dan bermanfaat. Intinya kalau kita bikin konten tuh kebermanfaatannya sih bagi orang gitu. Benar. Jangan cuma ngambil viral atau mungkin yang kayak konten plus, aduh. Iya, aduh. Biasa kalau konten plus itu menjual. Cuma ibaratnya tuh kayak apa ya? Ya malah menjadi segala generasi kan, misalnya kayak nonton kayak gituan. Cuma ya kita kan nggak bisa membatasi orang kan, pasti, apalagi videonya juga masih, misalnya pemerintah juga masih bantu untuk memblokir kan itu, karena itu banyak banget. Banyak kalau kaji YouTube tuh bejibun konten-konten kayak gitu loh. Jadi benar-benar kayak misalnya anak-anak zaman sekarang itu harus dibatasi sih untuk nonton-nonton gitu. Iya, itulah kenapa YouTube tuh pada produk yang namanya YouTube Kids kan. Benar. Karena emang kebanyakan ya kayak yang abang tahu lah gitu. Yang kayak konten ibaratnya yang kayak nonjolkan aurat gitu loh. Itu tuh menjual sih. Cuma kan ibaratnya tuh kayak dosanya tuh ngalir loh gitu. Itulah. Jadi susah. Sama kita juga nggak punya hak sih buat mereka, buat melarang mereka. Cuma ya dari kita sendiri kan harus tahu mana yang bisa yang beretika gitu lah untuk diposting. Karena kan nggak cuma 1-2 orang yang lihat, semua orang ngelihat gitu kan. Tapi kalau misalnya udah sampai seluruh dunia gitu. Intinya sih jadi kita bisa pandai-pandai kitanya, kemudian juga sebisa mungkin lah sih kita mikirkan konten tuh jangan sampai hanya karena ngikut tren, banyak yang kayak gitu, kita juga ikutan. Kita harus emang kreatif gitu loh. Benar banget.
Ini Kita nggak jangan bisa konten itu, saya gitu kan. kita nggak bisa ngejudge orang sih kalau kita tuh batasi mereka dengan konten seperti itu gitu. Ya. Mm-mm. Soalnya kita juga kan masih bukan orang yang baik banget gitu misalnya baru Iya. ngejudge mereka. Kitanya sendiri menghindari lah gitu. Iya benar. Ada tambahan lagi nggak? Nggak ada sih, cukup ya. Oke, cukup ya. Iya. Oke, sepertinya dengan jawaban tadi itu bisa dibilang sebagai akhir dari segmen Kepo nomor 7 kali ini. Semoga kontennya ini bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya nanti ya. Oke. So, thank you Tia udah datang ke channel Gotek. Jangan kapok ya. Sama-sama. Jangan kapok ya kalau misalnya diundang lagi kemari. Iya. Terima kasih banyak juga buat Kak Yofi yang udah ngundang ke sini karena senang banget buat bisa collab kayak gini. Dan Oke. ya juga sebenarnya malu sih buat collab-collab, cuma sekarang ini kayak ya udah kapan lagi gitu kan biar bisa collab. Jadi ada Thanks. apa ya? Semoga aja sih nggak sia-sia lah kita collab nih. Oke. So, jika nggak ada tambahan lagi, aku rasa cukup ya untuk konten kali ini. So, see you Tia, and bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Ya, Dadah. sama-sama.